Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Malam itu, desa kecil di kaki Gunung Huashan diliputi cahaya rembulan pucat. Di sebuah balai kosong yang biasa digunakan rakyat desa untuk berkumpul, seorang pemuda kurus dengan pakaian lusuh tengah bergerak mengikuti alunan musik samar yang dimainkan dari seruling bambu tua. Dialah Luo Tianze, yatim piatu yang dianggap aneh oleh seluruh desa. Orang-orang menatapnya dengan pandangan jijik atau sekadar kasihan, karena ketika pemuda lain berlatih pedang dan jurus-jurus tinju, Tianze justru menari. Sejak kecil ia menyukai gerakan yang mengalir, seolah tubuhnya menemukan kebebasan hanya dalam tarian. Namun, baginya tarian bukan sekadar hiburan, melainkan sesuatu yang membuat dadanya hangat, seakan dunia berbicara melalui setiap langkah kaki. Meski begitu, tak ada yang peduli. Semua menganggapnya buang-buang waktu. Sore tadi, Tianze sempat diusir oleh seorang tetua sekte yang berkunjung. Tubuhmu lemah, urat nadimu tak bisa menyalurkan qi dengan benar. Bahkan, jika kau berlutut 1000 kali, tak akan ada sekte yang mau menerimamu. Menari saja di jalanan, itu lebih cocok untukmu, kata tetua itu disambut tawa murid-murid muda. Rasa perih masih membekas di hati Tianze. Namun malam ini, saat rembulan menggantung, ia kembali menari sendirian. Setiap putaran kakinya membangkitkan angin kecil. Tiap gerakan lengannya mengguratkan bayangan panjang di tanah. Tianze tak tahu bahwa setiap denyut jantungnya mengguncang sesuatu jauh di dalam tubuhnya. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari hutan gelap di sisi desa terdengar raungan binatang buas. Seekor serigala hitam dengan bulu seperti baja muncul, matanya merah menyala. Penduduk desa menjerit, lari ketakutan. Tianze terhenti sejenak, tubuhnya kaku. Ia tidak punya pedang, tidak bisa jurus apapun. Yang ia punya hanya tarian. Namun justru pada detik itu, nalurinya mengambil alih. Ia mulai bergerak. Kakinya menghentak tanah, lengannya terangkat, tubuhnya berputar mengikuti alunan yang hanya ia dengar sendiri. Serigala itu menerkam, tapi ketika cakarnya hampir menyentuh, Tianze memutar badan. Angin deras tercipta, menghantam makhluk itu hingga terhempas ke dinding kayu balai. Orang-orang terpaku, mereka melihat dengan jelas. Gerakan tarian Tianze menghasilkan kekuatan nyata. Serigala itu meringkuk, tubuhnya terpelintir tak wajar, darah segar menetes dari mulutnya. Tianze sendiri terengah, tak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Dalam hening itu, seorang gadis desa bernama Mie Yuki menatapnya dengan mata membesar. Itu, barusan, kau tidak menyerang, hanya menari. Tapi serigala itu mati, suaranya bergetar antara takut dan kagum. Tianze menunduk, kedua tangannya gemetar. Ia tidak pernah bermaksud membunuh, namun dalam keheningan malam, sesuatu berdesir di dalam tubuhnya, nadi yang berbeda dari manusia lain, mengalirkan qi dengan ritme yang sama dengan langkah tarian. Seolah tubuhnya sendiri adalah instrumen. Apakah ini jalanku? Bisiknya. Orang-orang desa yang tadi menertawakan kini berbisik-bisik, takut sekaligus penasaran. Mereka tidak tahu harus menyebutnya apa, seniman atau iblis. Dan di kegelapan hutan, jauh dari pandangan mereka, sepasang mata lain mengamati. Seorang lelaki berjubah abu-abu dari sekte besar tersenyum tipis. Menari dan membunuh. Aku belum pernah melihat jalur kultivasi semacam ini, gumamnya. Menarik sekali. Bocah ini bisa jadi ancaman. Di tengah bisikan, Tianze berdiri di bawah rembulan. Tubuhnya masih dipenuhi keringat. Untuk pertama kalinya ia menyadari, tarian yang selalu dianggap lelucon mungkin adalah pedang paling tajam yang pernah ada. Pagi setelah kejadian itu, desa masih dipenuhi cerita tentang tarian aneh Luo Tianze. Anak-anak berlarian sambil menirukan gerakan kakinya, orang dewasa berbisik dengan wajah resah, dan para tetua sibuk memperdebatkan apakah ia harus diusir atau justru dilindungi. Tianze sendiri hanya duduk di tepi sungai, menatap bayangan dirinya di air. Apa benar aku membunuh serigala itu? Pikirnya. Ingatan tentang hembusan angin yang lahir dari setiap gerakannya masih jelas. Ia tidak merasa mengendalikan qi seperti kultivator lain, namun tubuhnya bergerak dengan irama alam. Hatinya cemas, tapi sekaligus ada percikan rasa bangga yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Mie Yuki datang menghampiri, membawa kendi air. Ia menatap Tianze dengan wajah penuh tanya.
Semua orang membicarakanmu. Mereka takut, tapi juga kagum. Apa kau benar-benar melatih semacam jurus rahasia? Tianze hanya menggeleng pelan. Aku tak pernah belajar jurus apapun, aku hanya menari. Kata-kata itu membuat Yuki merinding, seolah sederhana tapi penuh makna. Belum sempat mereka bicara lebih jauh, suara gaduh terdengar dari gerbang desa. Sekelompok bandit bersenjata tombak dan pedang masuk dengan kasar. Mereka menuntut persembahan hasil panen, mengancam akan membakar desa jika tidak dipenuhi. Wajah para warga pucat pasi, tak ada yang berani melawan. Ketua bandit, seorang pria tinggi dengan luka panjang di pipi, menendang pintu salah satu rumah dan berteriak, "Keluar semua, berikan emas dan perbekalan. Kalau tidak, kalian semua akan jadi abu." Miyayuki menahan napas. "Kita harus sembunyi," bisiknya pada Tianze. Tapi pemuda itu hanya berdiri, hatinya bergejolak. Ia teringat wajah serigala yang roboh hanya karena tarian. Tiba-tiba sebuah tekad muncul. Kalau ia lari sekarang, desa ini akan hancur. Ia melangkah maju ke tengah jalan desa. Mata para bandit langsung tertuju padanya. "Hah, anak kurus ini mau apa? Mau menyerahkan kepalanya duluan?" Ejek salah satu bandit sambil tertawa kasar. Tianze tidak menjawab. Ia menghela napas panjang, lalu menggerakkan tubuhnya. Langkah pertama ringan, seperti embun jatuh di dedaunan. Langkah kedua menghentak, menimbulkan riak kecil di tanah. Tubuhnya berputar, kain lusuhnya berkibar bagai sayap burung. Bandit-bandit itu awalnya menertawakan, tapi tawa mereka segera terputus ketika angin berputar di sekeliling Tianze. Debu dan dedaunan beterbangan, lalu mengumpul menjadi pusaran. Tarian itu menimbulkan tekanan aneh yang menusuk dada setiap orang di sekitar. Ketua bandit meraung dan mengayunkan pedangnya hendak menebas Tianze. Namun ketika pedang hampir menyentuh, Tianze melangkah mundur dengan gerakan lengkung, seolah menggeser aliran sungai. Tiba-tiba pedang bandit itu membentur pusaran angin yang tak terlihat dan retak dalam sekejap. Seketika bandit itu terlempar, menabrak dinding rumah hingga pingsan. Suasana hening. Sisa bandit yang lain saling pandang, wajah mereka pucat ketakutan. Mereka tak lagi melihat pemuda kurus, melainkan sesuatu yang asing, menakutkan, dan tak bisa dijelaskan. "Ah, apa ini sihir?" Salah seorang bandit gemetar. Tak menunggu lebih lama, mereka berlari meninggalkan desa, meninggalkan pemimpin mereka yang tak sadarkan diri. Warga desa bersorak lega, meski tatapan mereka kepada Tianze penuh rasa was-was. Anak muda yang semalam dianggap aneh, kini menyelamatkan nyawa mereka dengan sesuatu yang tak masuk akal. Miyayuki berlari mendekat, menatap Tianze dengan wajah bercampur kagum dan bingung. "Kau, siapa sebenarnya? Bagaimana tarian bisa menjadi pedang yang tak terlihat?" Tianze sendiri tidak punya jawaban. Ia hanya merasakan dadanya bergetar hebat, dan dalam getaran itu seolah ada suara samar yang berbisik di telinganya. Rongga gerak kosmik telah terbangun. Ia menutup matanya, bulu kuduknya merinding. Apapun itu, jalan yang ia tempuh baru saja dimulai. Dan ia tahu sejak saat ini, ia tidak lagi bisa menari hanya untuk dirinya sendiri. Kabar tentang pemuda yang menari dan membunuh menyebar cepat, tak hanya di desa itu, tapi juga sampai ke sekte-sekte kecil di sekitar Gunung Huashan. Beberapa murid sekte datang untuk menguji Luo Tianze, ingin tahu apakah kisah itu benar atau hanya kebohongan. Pagi hari, Tianze duduk di tepi sungai, menatap air yang bergerak mengikuti angin. Ia masih merasakan getaran di dalam tubuhnya setiap kali mengingat tarian semalam. Tubuhnya seolah ingin bergerak sendiri, menari lagi, tapi ia menahan diri. Tidak semua yang bisa ia lakukan harus dilihat orang. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di tebing dekat desa. Seorang murid sekte kecil muncul, seorang pemuda berambut putih dengan sorot mata tajam. "Aku datang menguji kemampuanmu," katanya tanpa basa-basi. "Banyak yang bilang kau hanya anak desa gila yang menari, tapi aku tidak percaya begitu saja." Tianze menatapnya, tidak takut. Ia tahu tubuhnya kini berbeda. Setiap gerakan bisa menjadi senjata. Tanpa menjawab, ia berdiri dan mulai bergerak. Tubuhnya menekuk, melompat, memutar. Gerakan yang seolah liar tapi terkontrol. Murid sekte itu mengayunkan pedangnya dengan cepat, mencoba menyerangnya dari jarak jauh. Namun setiap langkah Tianze, udara di sekitarnya berubah, membuat pedang itu meleset beberapa inci dari sasaran.
Semuanya terasa seperti menari bersama aliran tak terlihat. Rasa kagum mulai tampak di mata murid itu. Ini bukan sekadar tarian biasa, gumamnya. Ia menyerang lagi, lebih cepat dan lebih kuat. Kali ini, Tianze menambahkan hentakan kaki yang lebih dalam, memutar tubuhnya dengan ritme yang aneh, menciptakan pusaran udara di sekeliling mereka. Pedang itu tersedot oleh pusaran, melayang sejenak sebelum jatuh ke tanah. Murid sekte itu terkejut, menatap Tianze dengan campuran takut dan takjub. Ia mundur beberapa langkah, tapi masih menahan diri, ingin melihat sampai mana kemampuan pemuda ini. Tianze sendiri tidak memikirkan kemenangan. Setiap gerakan mengalir begitu saja, seakan tubuhnya menari sesuai hukum alam, bukan kehendaknya. Dan dalam pusaran itu, sesuatu di dalam tubuhnya bergetar semakin kuat. Rongga gerak kosmik mulai menyala perlahan, mengalirkan energi yang tak terlihat. Murid itu akhirnya berhenti menyerang, menunduk hormat. Aku salah menilai, kau bukan anak desa biasa. Kau berbeda. Tianze menatapnya singkat, kemudian menunduk, tak berkata apa-apa. Namun suara itu bukan hanya terdengar di tanah desa. Dari jauh, di puncak gunung yang tersembunyi, Zhao Xuanmu, pemimpin sekte besar, tersenyum tipis. Ia telah menyaksikan pergerakan tubuh Tianze melalui mata-mata sektenya. Menari dan membunuh, anak ini akan menjadi masalah besar bagi dunia kultivasi. Harus kupelajari lebih dalam. Sementara itu, Tianze kembali ke balai kosong di desa. Ia duduk sendiri, menarik napas panjang, menyadari sesuatu. Ia tidak lagi bisa menari hanya untuk dirinya sendiri. Setiap langkahnya kini memiliki konsekuensi, setiap putaran kakinya bisa mengubah hidup orang lain atau mengambilnya. Miyayuki duduk di sampingnya, menatapnya penuh kekaguman. Kau benar-benar berbeda. Aku ingin belajar darimu, bisiknya. Tianze menatapnya tanpa menjawab, tapi hatinya sedikit hangat. Ia tahu, bukan hanya tubuhnya yang berbeda, jalan yang ia tempuh juga berbeda dari orang lain. Malam pun tiba. Tianze berdiri di puncak desa, menatap bulan yang sama seperti malam pertama ia menari. Angin malam berbisik lembut, dedaunan bergoyang mengikuti ritme tak terlihat. Tanpa sadar, tubuhnya mulai bergerak, menari sendiri di bawah cahaya rembulan. Setiap putaran dan hentakan menciptakan riak energi halus yang mulai menyebar ke desa sekitarnya. Burung-burung terbang panik, binatang kecil menghindar. Tarian itu tidak sekadar indah, itu adalah gelombang kekuatan yang membangkitkan sesuatu dalam tanah, udara, dan bahkan jiwa mereka yang menyaksikan. Dari kegelapan hutan, mata-mata sekte besar mengamati dengan tegang. Anak ini, ia benar-benar telah menemukan jalannya sendiri, gumam salah satu pengintai. Jika ia terus seperti ini, bahkan para Buddha bisa terguncang. Tianze berhenti menari, napasnya berat, keringat membasahi tubuhnya. Ia menunduk, menatap tanah, dan berkata lirih, jalanku baru saja dimulai. Dan di atas gunung, Zhao Xuanmu menutup matanya, tersenyum tipis sambil berkata, menarik, sangat menarik. Aku harus memastikan apakah anak ini akan menjadi alat atau ancaman bagi segalanya. Hari berikutnya, desa dipenuhi ketegangan. Berita tentang tarian mematikan Luo Tianze telah sampai ke telinga sekte-sekte kecil di sekitar pegunungan, membuat beberapa murid datang dengan maksud memancing atau bahkan menguji kekuatannya. Warga desa, meski lega karena pemuda itu menyelamatkan mereka dari bandit, tetap was-was. Mereka mulai menyadari bahwa tarian Tianze membawa kekuatan yang tak bisa mereka mengerti. Pagi itu, Tianze berjalan menyusuri jalan desa, kepala menunduk, pikirannya kacau. Ia masih mencoba memahami apa yang terjadi dalam tubuhnya. Rongga gerak kosmik yang terbangun malam sebelumnya membuatnya merasakan aliran energi yang berbeda dari QI biasa. Lebih hidup, lebih liar, tapi juga penuh tanggung jawab. Miyayuki mengikuti dari belakang, tetap ingin berada di dekat Tianze. Kau tak takut? Tanyanya lirih. Para murid sekte itu mungkin datang untuk menguji atau bahkan menyerangmu. Tianze menatap jauh ke depan. Aku tak takut, tapi aku harus hati-hati. Tarian ini bukan mainan. Setiap gerakan bisa merenggut nyawa, bahkan tanpa sengaja. Belum sempat mereka bicara lebih lama, suara langkah kaki terdengar dari arah utara.
sekelompok murid sekte kecil dengan pakaian seragam hijau muncul, wajah mereka serius, tangan menggenggam pedang dan tombak. Pemimpin mereka, seorang pemuda tinggi dengan mata tajam dan aura dingin, melangkah maju. "Kau Luo Tianze?" tanya pemimpin itu dengan suara berat. "Kita mendengar kabar tentang tarianmu. Tunjukkan kemampuanmu atau tinggalkan desa ini sebelum semuanya hancur." Tianze menghela napas dan menatap mereka satu persatu. Tubuhnya mulai bergerak tanpa sadar, mengikuti ritme jantungnya sendiri. Setiap langkah kakinya seolah menandai waktu, setiap putaran tubuhnya menyalurkan energi ke sekeliling. Para murid sekte kecil mencoba menyerang bersamaan. Pedang dan tombak meluncur, namun gerakan Tianze terlalu cepat, terlalu alami. Hanya dengan satu putaran, ia menghindari 3 serangan sekaligus, menciptakan gelombang udara yang mendorong mereka mundur. "Ini mustahil!" teriak salah seorang murid, wajah pucat ketakutan. Mereka tidak menyangka tarian pemuda kurus itu bisa mengalahkan gerakan mereka yang selama ini dianggap cepat dan kuat. Tanpa ia sadari, gerakan Tianze semakin memuncak. Rongga gerak kosmik di dalam tubuhnya mulai memancarkan cahaya halus, mengikuti irama tubuhnya. Bahkan para penonton desa yang bersembunyi merasa hawa di sekitarnya berubah. Mereka seolah merasakan kekuatan yang tak terlihat tapi nyata. Pemimpin murid sekte itu mundur beberapa langkah, menatap Tianze dengan mata melebar. "Kau bukan manusia biasa. Kau seorang kultivator tarian?" katanya pelan, seakan tak percaya. Tianze berhenti sejenak, menunduk, napasnya berat. Ia tahu setiap gerakan membawa risiko, tapi juga merupakan jalan hidupnya. "Aku hanya menari, tapi setiap gerakan adalah bagian dari diriku," gumamnya. Di saat itu, dari kejauhan, bayangan Zhao Xuanmu muncul, diam-diam mengamati dari puncak tebing. Matanya berbinar, menari dan membunuh. Bakat seperti ini tak bisa dibiarkan begitu saja. "Aku harus menandai anak ini," bisiknya pada diri sendiri. Murid-murid sekte kecil akhirnya menyerah dan mundur, ketakutan oleh kekuatan yang mereka tidak pahami. Desa kembali sunyi, hanya suara napas Tianze dan alunan angin yang berputar mengikuti langkahnya. Miyayuki berlari mendekat, menatapnya dengan kagum. Kau benar-benar berbeda. Bahkan sekte kecil pun takut padamu." Tianze menatapnya sejenak, kemudian menoleh ke desa yang diam itu. Ia menyadari bahwa sejak semalam, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tarian itu bukan sekadar hiburan, tapi senjata, jalan, dan mungkin kutukan sekaligus. Malam hari, Tianze kembali ke balai kosong. Ia menatap rembulan yang sama seperti malam pertama menari. Angin malam berbisik lembut, dedaunan menari mengikuti ritme yang tak terlihat. Tubuhnya kembali bergerak, menari sendiri, merasakan aliran energi yang semakin kuat. Dalam keheningan itu, Tianze merasakan desiran lain. Sepasang mata dari sekte besar masih mengintai, menunggu kesempatan untuk menandainya. Tanpa sadar, senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tahu jalannya baru saja dimulai, dan setiap tarian akan membawa konsekuensi yang tak pernah ia bayangkan. Desa kembali hening setelah serangan murid sekte kecil. Namun di balik ketenangan itu, udara terasa tegang, seakan alam pun menahan napas, menunggu sesuatu yang besar terjadi. Tianze duduk di tepi sungai, matanya menatap air yang beriak lembut. Ia merasakan energi dalam dirinya masih bergelora, tak tertahankan. Miyayuki mendekat membawa beberapa makanan untuknya. "Kau tak lelah?" tanyanya lirih. "Kau terus menari sendirian setiap malam, bahkan ketika tak ada yang menonton." Tianze tersenyum tipis. "Tarian ini bukan untuk orang lain. Ini untuk tubuhku, untuk nadi ini yang menuntunku. Tapi setiap kali aku menari, sesuatu di dalam diriku terasa bangkit, lebih kuat, lebih hidup." Sementara itu, jauh di langit, awan gelap bergulung, dan suara gong terdengar samar dari puncak gunung. Di sana, Fan Wujian, Buddha hidup dari kuil Nirvana, merasakan sesuatu yang asing. Gelombang energi yang kuat dan tak lazim mengalir dari bumi ke arah langit, menghantam kesadarannya. Gerakan itu bukan ki biasa. Ini jalan musnah yang lahir dari tubuh fana, gumam Fan Wujian dengan suara berat. Ia menundukkan kepalanya, menatap bumi. Seorang manusia menari dan membawa kehancuran. Di desa, Tianze berdiri dan menatap arah hutan. Sejumlah makhluk buas mulai berkeliaran,
seakan terpengaruh oleh gelombang energi yang ia lepaskan saat menari. Naluri bertahan hidup mereka mendorong mereka keluar dari persembunyian langsung menuju desa. Tanpa ragu, Tianze mulai menari. Tubuhnya bergerak dengan irama yang tak terdengar oleh telinga manusia, namun setiap hentakan dan putaran mengirim gelombang energi mematikan. Makhluk-makhluk buas itu terhuyung, sebagian terlempar, sebagian lain jatuh tak bergerak. Warga desa menatap dengan campuran takut dan kagum. Beberapa menutup mata, tidak ingin menyaksikan kekuatan yang mereka tak mengerti. Namun mereka tahu, tanpa tarian Tianze, desa ini akan hancur. Di kejauhan, Miyayuki merasakan aura yang berbeda dari pemuda itu. Tianze, kekuatanmu, ini sudah melewati batas manusia biasa, bisiknya dalam hati. Ia menatap tubuh Tianze yang bergerak seperti angin, seakan menjadi satu dengan alam. Makhluk terakhir yang tersisa menatap Tianze dengan mata merah menyala, siap menyerang. Tapi sebelum mereka sempat melompat, tubuh Tianze berputar cepat, kakinya menghentak tanah, dan gelombang energi yang lahir dari gerakan itu menghancurkan makhluk itu menjadi debu. Setelah hening kembali, Tianze menunduk, napasnya berat. Ia merasakan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pertarungan, sebuah peringatan dari alam atau mungkin dari surga sendiri. Di puncak gunung, Fan Wujian menatap bumi dengan mata penuh kecemasan. Jika manusia ini terus berkembang, bahkan para Buddha bisa terjatuh dan dunia fana bisa terguncang. Keesokan harinya, desa mulai dipenuhi bisikan. Murid-murid sekte kecil yang semalam datang kini kembali, namun kali ini dengan wajah pucat dan rasa takut yang jelas. Mereka membawa pesan dari sekte besar, hentikan anak itu sebelum kehancuran menjalar lebih jauh. Tianze mendengar kabar itu, tetapi ia hanya menatap langit. Gelombang energi dalam tubuhnya tak lagi bisa diabaikan. Ia tahu bahwa tarian yang selama ini dianggap lelucon, kini menjadi jalan hidupnya, senjata, dan mungkin kutukan. Miyayuki berdiri di sampingnya, menatap dengan mata berbinar. Aku ingin belajar darimu, ajar aku Tianze. Aku tak peduli orang lain takut, aku hanya ingin bisa menari bersamamu. Tianze tersenyum tipis, dan untuk pertama kalinya ia merasakan sedikit harapan. Kalau kau ingin belajar, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Setiap gerakan membawa risiko, bahkan pada orang yang kau cintai. Malam itu, Tianze kembali menari di balai kosong desa. Angin berputar mengikuti langkahnya, dedaunan menari bersama ritme tubuhnya, dan cahaya bulan memantul di wajahnya yang serius. Gelombang energi semakin kuat, dan bahkan bayangan gunung terlihat berguncang oleh kekuatan yang ia lepaskan. Dari kejauhan, Zhao Xuanmu mengamati dengan senyum tipis. Menari dan membunuh, kekuatan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Anak ini akan menjadi masalah besar bagi semua sekte dan mungkin dunia kultivasi sendiri. Saatnya menandainya. Tianze menunduk, menatap tanah. Dalam hati, ia tahu jalannya baru saja dimulai, dan tarian ini bukan sekadar seni lagi, ia adalah senjata yang akan mengguncang dunia. Beberapa hari berlalu sejak insiden makhluk buas. Desa tetap damai di permukaan, tapi udara dipenuhi ketegangan. Tianze merasakan gelombang energi yang semakin kuat di dalam tubuhnya. Rongga gerak kosmik kini sepenuhnya terbangun, membuat setiap tarian bukan sekadar gerakan, tapi gelombang kui yang bisa menghancurkan segalanya. Pagi itu, Tianze duduk di tepi sungai, memutar pikirannya. Ia tahu sekte-sekte besar kini mengetahui keberadaannya, dan mereka tak akan tinggal diam. Setiap langkah yang ia ambil bisa menjadi ajang perhitungan antara hidup dan mati. Miyayuki menghampirinya dengan senyum tipis, membawa buku-buku tua yang ia temukan di perpustakaan desa. Aku mencoba mempelajari tentang gerakan dan ki. Mungkin ini bisa membantumu mengendalikan tarianmu lebih baik. Tianze menerima buku itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, tapi jalan ini harus kuikuti sendiri. Tarian ini bukan sekadar teknik, ia lahir dari tubuh dan jiwaku, bukan dari kata-kata tertulis. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari arah gerbang desa. Seorang utusan dari sekte besar datang, membawa surat peringatan dan aura yang berat, wajahnya dingin, matanya tajam. Anak muda bernama Luo Tianze, sekte besar Huashan, menandaimu sebagai ancaman. Kau disarankan untuk menyerahkan dirimu, atau menghadapi konsekuensi yang tak terbayangkan.
Tianze menatap surat itu, napasnya membeku sejenak. Ia tahu ini bukan ancaman kosong. Sekte besar dikenal karena kekuatan dan kedisiplinannya yang ekstrim. Menolak berarti mengundang perang. Namun tubuhnya bergerak tanpa perintah. Ia mulai menari di tengah jalan desa. Setiap langkahnya menghentak tanah, menciptakan gelombang energi yang tak terlihat, namun terasa hingga jauh ke langit. Angin berputar, daun berhamburan, dan sungai beriak mengikuti iramanya. Utusan itu menatapnya terkejut. Ini bukan sekadar tarian manusia biasa, gumamnya. Ia mencoba menyerang dengan jurus Qi, tapi gerakan Tianze yang berputar dan mengayun membuatnya kehilangan arah. Serangan itu terpental tanpa mengenai sasaran. Warga desa yang menonton dari jauh terdiam. Mereka tidak memahami apa yang terjadi, hanya tahu bahwa pemuda kurus itu sedang menari, dan tarian itu lebih kuat dari apapun yang pernah mereka lihat. Miyayuki menatap dengan kagum. Aku tidak mengerti, tapi ini luar biasa. Kau benar-benar berbeda, Tianze. Tianze berhenti sejenak, menunduk, napasnya berat. Dalam hati ia tahu bahwa sekte besar akan mengirim lebih banyak orang untuk mengujinya. Dan ketika itu terjadi, tarian yang ia cintai akan menjadi senjata satu-satunya yang bisa ia gunakan. Di gunung jauh, Zhao Xuanmu menatap arah desa dengan sorot mata tajam, menari dan membunuh. Bakat seperti ini tak bisa diabaikan. Anak ini harus kuperhatikan secara pribadi. Ia bisa menjadi alat atau ancaman bagi dunia kultivasi. Malam itu, Tianze kembali ke balai kosong desa, memejamkan mata. Ia mulai menari, tubuhnya bergerak mengikuti ritme yang hanya ia rasakan. Gelombang energi menyebar, menciptakan cahaya halus yang menembus gelap malam. Dalam keheningan, ia merasakan sebuah suara samar di dalam pikirannya, seperti bisikan dari alam atau entitas yang jauh. Rongga gerak kosmik telah terbuka sepenuhnya. Jalurmu kini tak bisa dihentikan. Tianze berhenti menari, menatap bulan yang menggantung tinggi. Ia tahu jalan yang ia tempuh kini bukan sekadar pertarungan manusia melawan manusia. Ini adalah tarian melawan dunia, melawan surga, dan mungkin melawan seluruh konsep Dao itu sendiri. Miyayuki berdiri di sampingnya, menatapnya dengan mata berbinar. Aku ingin ikut menari bersamamu. Bimbing aku, Tianze. Tianze tersenyum tipis, dan untuk pertama kalinya ia merasa sedikit lega. Jalan ini berbahaya. Tetapi ada satu orang yang ingin menemaninya. Ia menatap langit malam dan berbisik pada dirinya sendiri. Tarian ini bukan lagi milikku saja. Ini akan menjadi jalan kita, bahkan jika dunia menentang. Beberapa minggu berlalu sejak utusan sekte besar datang ke desa. Tianze merasakan ketegangan di setiap sudut dunia. Rongga gerak kosmik dalam tubuhnya kini semakin stabil, membuat setiap tarian menjadi lebih kuat, lebih cepat, dan lebih mematikan. Pagi itu, desa diselimuti kabut tipis. Tianze duduk di tepi sungai, membiarkan tangan dan kakinya bergerak perlahan, mengikuti irama alam yang hanya ia rasakan. Ia merasakan energi bumi mengalir melalui tubuhnya, memicu gelombang energi yang halus namun bergetar hingga ke inti jiwanya. Miyayuki duduk di sampingnya, membawa beberapa perkakas latihan yang ia temukan dari buku-buku tua. Kau harus hati-hati, bisiknya. Sekte besar tidak akan tinggal diam, bahkan makhluk-makhluk yang lebih kuat dari sebelumnya mungkin akan datang. Tianze mengangguk pelan. Aku tahu, tapi ini jalanku. Setiap langkah, setiap putaran adalah bagian dari diriku. Jika aku mundur sekarang, bukan hanya aku yang akan kehilangan jalan ini, tapi desa, mungkin dunia fana pun. Tiba-tiba, angin malam berubah menjadi lebih kencang. Bayangan gelap muncul di tepi desa, tak berbentuk manusia. Dari jauh terdengar suara gong dan gemuruh langkah yang berat. Makhluk-makhluk besar dipenuhi aura aneh mulai muncul dari pegunungan sekitar. Penduduk desa berteriak ketakutan, berlarian menyelamatkan diri. Miyayuki menggenggam lengan Tianze. Ini, makhluk-makhluk ini, mereka bukan manusia. Tianze berdiri di tengah jalan desa, tubuhnya mulai bergerak tanpa sadar. Ia menari dengan ritme yang lebih cepat, lebih kompleks. Setiap hentakan kaki menghasilkan gelombang energi yang menolak makhluk-makhluk itu. Mereka terlempar mundur, sebagian terjatuh, sebagian lain terhuyung ketakutan. Seorang makhluk yang lebih besar, seakan dikontrol oleh aura Buddha kuno, menatap Tianze dengan mata berapi. Manusia ini, gerakannya bukan ki biasa. Ini
Jalan kehancuran, gumamnya dalam bahasa yang tak dimengerti manusia biasa. Tianze terus menari, tubuhnya berputar, lengannya mengayun mengikuti alunan yang hanya ia rasakan. Gelombang energi mulai memantul dari satu makhluk ke makhluk lain, membuat mereka kehilangan keseimbangan seolah alam sendiri menentang mereka. Miyayuki terpesona sekaligus takut. Kau benar-benar berbeda. Bahkan makhluk-makhluk ini tak mampu menyentuhmu. Gelombang energi yang lahir dari tarian Tianze kini mulai menimbulkan cahaya lembut yang menerangi desa. Bayangan makhluk-makhluk itu semakin surut, namun salah satu yang lebih besar tetap berdiri, seolah menunggu momen tepat untuk menyerang kembali. Dari puncak gunung, Zhao Xuanmu menatap kejadian itu dengan tatapan tajam. Menari dan membunuh, bakat ini benar-benar luar biasa. Anak ini bisa menjadi masalah besar bagi semua sekte, dan bahkan untuk surga. Malam pun tiba, dan Tianze berhenti menari. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Ia menyadari bahwa kekuatan ini bukan lagi sekadar hiburan atau latihan. Ia telah menarik perhatian makhluk dan entitas yang jauh lebih kuat dari manusia biasa. Miyayuki duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh kekaguman. Aku ingin belajar darimu, Tianze. Ajar aku bagaimana menari dengan kekuatan seperti ini. Tianze menunduk, menatap bulan yang menggantung di langit malam. Jika kau ingin menari bersamaku, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Setiap gerakan membawa risiko hidup dan mati. Dari kejauhan, bayangan Buddha kuno mulai merasakan getaran energi yang diciptakan Tianze. Fan Wujian menundukkan kepala, matanya berbinar. Manusia ini, tarian yang lahir dari tubuhnya, ini terlalu kuat. Aku harus turun dan melihat lebih dekat. Tianze berdiri di tengah desa, menatap bayangan gunung. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini baru dimulai. Tarian ini bukan lagi sekadar jalannya sendiri, tapi tarian yang akan mengguncang dunia, menantang sekte, dan bahkan membuat para Buddha harus turun dari nirvana. Malam itu, di bawah cahaya rembulan, Tianze menutup mata dan mulai menari sendirian. Setiap gerakan menciptakan gelombang energi yang membuat desa bergetar. Ia tersenyum tipis, menyadari satu hal. Jalan ini akan panjang, berbahaya, tapi indah. Karena ia menari untuk hidupnya sendiri dan untuk dunia yang belum siap menerima kekuatannya. Beberapa minggu berlalu, gelombang energi dari tarian Tianze mulai terasa jauh melampaui batas desa. Sekte-sekte besar kini mulai membicarakannya di forum rahasia, khawatir bahwa manusia muda ini telah menemukan jalur yang tak lazim. Tarian yang bisa menyaingi kekuatan Buddha. Pagi hari, Tianze berdiri di tepi tebing menatap ke lembah yang dipenuhi kabut. Rongga gerak kosmik di dalam tubuhnya kini berdenyut semakin kencang, mengikuti irama alami tubuhnya sendiri. Setiap napas yang ia tarik seolah memanggil energi bumi, udara, dan langit untuk bersatu dengannya. Miyayuki duduk di dekatnya, wajahnya serius. Aku mendengar kabar, Tianze. Para Buddha mulai merasakan gerakanmu. Jika mereka turun desa ini, kita bisa berada dalam bahaya besar. Tianze menunduk, menatap aliran sungai di bawah tebing. Aku tahu, tapi ini jalanku. Setiap gerakan yang kulakukan adalah bagian dari diriku. Aku tak bisa berhenti menari hanya karena dunia takut. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Angin kencang berputar, daun dan debu beterbangan, dan bayangan hitam muncul dari langit. Seorang Buddha, wujudnya raksasa bercahaya putih, menatap Tianze dengan mata tajam yang mampu menembus hati manusia. Luo Tianze, suara Buddha bergema penuh wibawa. Gerakanmu tidak seharusnya lahir di dunia fana. Aku turun untuk menegurmu sebelum jalur kehancuranmu menyebar lebih jauh. Tianze menatap dengan tenang, tubuhnya mulai bergerak. Ia menari di tepi tebing, langkah demi langkah, gerakan tubuhnya mengikuti irama yang hanya ia rasakan sendiri. Gelombang energi mulai terpancar, menolak aura Buddha yang mencoba menahannya. Miyayuki menahan napas. Ia bisa merasakan kekuatan yang jauh melampaui manusia biasa. Kau benar-benar berbeda. Bahkan Buddha pun tak bisa menghalangi gerakanmu begitu saja. Buddha itu mengangkat tangan, mencoba menghentikan energi yang keluar dari tarian Tianze. Gelombang cahaya putih dan gelombang tarian Tianze bertemu, menciptakan percikan energi yang memekakkan telinga. Tanah di bawah kaki mereka retak, batu-batu beterbangan, dan lembah berguncang. Tianze terus menari. Setiap gerakan kini bukan hanya membela diri,
tapi juga menyalurkan energi kosmik yang telah terbentuk di dalam tubuhnya. Gelombang energi mulai meresap ke udara, menciptakan pusaran cahaya yang menandai kekuatan baru yang lahir dari tarian manusia fana. Buddha itu menunduk menatap pemuda itu dengan tatapan serius. Jalan ini, manusia fana tidak seharusnya menempuhnya. Namun, tubuhmu telah menyatu dengan energi dan tarianmu tak dapat diabaikan. Tianze berhenti sejenak, menunduk, napasnya tersengal. Ia merasakan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya mengalir melalui tubuhnya. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa lebih berat, lebih penting, karena konsekuensinya bisa merenggut nyawa makhluk fana maupun makhluk surgawi. Miyayuki menatapnya dengan mata berbinar. Aku ingin menari bersamamu. Ajar aku, Tianze. Biarkan aku ikut jalanmu. Tianze tersenyum tipis, menatap bulan di langit malam. Kalau kau ingin menari bersamaku, kau harus siap menghadapi dunia yang mungkin menentang kita. Setiap gerakan membawa risiko hidup dan mati, bahkan terhadap mereka yang seharusnya tak terjangkau manusia. Buddha itu menundukkan kepala, seolah mengakui bahwa tarian Tianze telah melewati batas yang bahkan para Buddha sulit pahami. Kau menari dengan tubuh dan jiwa, aku akan menunggu manusia muda. Dunia ini akan mengawasi gerakanmu. Malam itu, Tianze kembali menari di balai kosong desa. Angin berputar mengikuti langkahnya, dedaunan menari, dan cahaya bulan memantul di wajahnya yang serius. Setiap gerakan kini terasa seperti membuka jalan baru, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh dunia yang perlahan mulai merasakan kehadiran kekuatan luar biasa ini. Miyayuki berdiri di sampingnya, menyaksikan dengan kagum. Aku ingin belajar darimu. Aku ingin menari seperti kau. Tianze menunduk, menatapnya. Jika kau ingin menari bersamaku, kau harus siap menghadapi dunia, bahkan surga sendiri. Gelombang energi dari tarian itu menyebar jauh, menandai awal dari perjalanan yang tak hanya akan mengubah Tianze, tapi juga dunia kultivasi yang selama ini dianggap tetap dan teratur. Jalan ini baru saja dimulai, dan tarian ini akan mengguncang alam semesta. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Buddha, dunia kultivasi mulai bergetar. Berita tentang Luo Tianze dan tarian mematikannya tersebar ke seluruh wilayah, membuat sekte-sekte besar bersiap-siap. Mereka mengirim mata-mata, pengintai, bahkan murid-murid terkuat mereka untuk memantau pemuda itu. Pagi hari, Tianze duduk di tepi sungai, memejamkan mata. Rongga gerak kosmik di dalam tubuhnya kini sepenuhnya aktif, membuat setiap tarian menjadi gelombang energi yang bisa mengguncang bahkan makhluk surgawi. Ia merasakan tekanan yang semakin besar bukan hanya dari sekte, tapi juga dari surga sendiri. Miyayuki mendekat, wajahnya serius. Tianze, mereka mulai menandaimu. Sekte-sekte besar, bahkan para Buddha. Semuanya mulai bergerak. Kau harus berhati-hati. Tianze membuka mata, menatap ke kejauhan. Aku tahu, tapi jalan ini adalah jalanku. Setiap gerakan, setiap putaran adalah bagian dari diriku. Aku tak bisa mundur sekarang. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari hutan dekat desa. Sekelompok murid sekte besar muncul, bersenjata lengkap dan wajah serius. Mereka datang bukan untuk menawar, tapi untuk memaksa. Pemimpin kelompok itu, seorang pria bertubuh besar dengan aura dingin, melangkah maju. Luo Tianze, kau telah menarik perhatian dunia fana. Kami datang bukan untuk berdiskusi. Tarianmu harus berhenti atau kau akan kami hancurkan. Tianze menatap mereka dengan tenang, tubuhnya mulai bergerak mengikuti irama yang hanya ia rasakan. Setiap langkah menimbulkan gelombang energi yang membuat tanah bergetar, batu-batu beterbangan, dan angin kencang mengamuk. Para murid, sekte besar menyerang bersamaan. Pedang, tombak, dan jurus ki, mereka meluncur ke arah Tianze. Namun gerakan tubuhnya terlalu cepat, terlalu indah untuk dihentikan. Ia berputar, melompat, dan setiap hentakan kakinya memantulkan serangan itu ke udara. Miyayuki menahan napas, menyaksikan dengan kagum dan takut. Kau benar-benar luar biasa. Bahkan sekte besar pun tak mampu menyentuhmu begitu saja. Tarian Tianze semakin liar, mengalir, dan kompleks. Gelombang energi yang lahir dari tubuhnya menembus batas desa, mencapai hutan, sungai, bahkan langit di atasnya. Makhluk-makhluk liar yang berada di sekitar desa juga terpengaruh. Sebagian jatuh, sebagian terlempar.
Pemimpin murid itu menatap Tianze dengan mata melebar. Ini bukan sekadar tarian. Ini kekuatan yang lahir dari tubuh manusia. Mustahil. Tianze berhenti sejenak, menunduk, napasnya tersengal. Ia menyadari bahwa tarian ini bukan lagi sekadar pertahanan diri. Ia telah menarik perhatian musuh yang jauh lebih besar dari sebelumnya, termasuk para Buddha yang mulai turun tangan. Di puncak gunung, Zhao Xuanmu mengamati dari kejauhan, matanya berbinar penuh rencana. Anak ini menari dan membunuh. Aku harus mengirim orang terbaik untuk menandainya. Jika tidak, dunia kultivasi akan terguncang. Malam hari, Tianze kembali ke balai kosong desa. Ia menutup mata, mulai menari dengan ritme yang hanya ia rasakan. Angin berputar mengikuti langkahnya, dedaunan menari, dan cahaya bulan memantul di wajahnya yang serius. Miyayuki berdiri di sampingnya, menatap dengan kagum. Aku ingin belajar darimu. Aku ingin menari bersamamu, menghadapi dunia yang menentang kita. Tianze tersenyum tipis, menatap langit malam. Kalau kau ingin menari bersamaku, kau harus siap menghadapi dunia, bahkan surga sendiri. Setiap gerakan membawa risiko hidup dan mati. Dari kejauhan, gelombang energi tarian itu mulai dirasakan oleh makhluk surgawi lainnya. Fan Wujian menundukkan kepala, matanya berbinar. Manusia ini, tarian yang lahir dari tubuhnya. Ini terlalu kuat, aku harus turun dan menyelidiki lebih jauh. Tianze menunduk, menatap tanah. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Tarian ini bukan sekadar jalannya sendiri, tapi tarian yang akan mengguncang dunia, menantang sekte, dan bahkan membuat para Buddha terpaksa turun tangan. Malam itu, di bawah cahaya rembulan, Tianze menari sendirian. Setiap gerakan menciptakan gelombang energi yang mengguncang desa, menandai awal dari perjalanan yang tidak hanya akan mengubah dirinya, tapi juga seluruh dunia kultivasi. Matahari baru terbit di desa, tapi udara sudah terasa tegang. Tianze merasakan gelombang energi dari rongga gerak kosmik semakin liar, menuntut dirinya untuk bergerak, menari, dan menghadapi dunia yang kini mengincarnya. Miyayuki datang membawa kabar dari pengintai desa. Tianze, sekte-sekte besar mulai mengerahkan pasukan, bahkan beberapa murid terkuat mereka bergerak menuju sini. Kau harus bersiap. Tianze mengangguk pelan. Aku tahu, tapi ini jalanku. Setiap langkah, setiap putaran adalah bagian dari diriku. Aku tak bisa mundur. Tidak lama kemudian, dari kejauhan terdengar gemuruh. Sejumlah murid dari berbagai sekte muncul, berpakaian berbeda, namun aura mereka sama-sama menakutkan. Mereka bergerak serempak, seperti gelombang yang siap menelan desa. Pemimpin mereka, seorang pria bertubuh tinggi dengan mata tajam, melangkah maju. Luo Tianze, kau telah menarik perhatian dunia fana. Hentikan tarianmu atau hadapi kehancuran. Tianze berdiri, tubuhnya mulai bergerak. Ia menari di tengah desa, langkah demi langkah, gerakannya mengikuti irama yang hanya ia rasakan sendiri. Gelombang energi mulai terpancar, mendorong pasukan musuh mundur. Miyayuki menyaksikan dengan mata berbinar. Kau benar-benar berbeda, bahkan pasukan sekte besar pun tak mampu menyentuhmu begitu saja. Tarian Tianze semakin kompleks. Setiap hentakan kaki menciptakan gelombang energi yang melayang ke udara, menembus pepohonan dan menciptakan pusaran cahaya di atas desa. Makhluk-makhluk liar yang ada di sekitar desa pun terpengaruh, banyak yang terlempar atau terdiam tak bergerak. Salah satu murid sekte besar mencoba menyerang dengan pedang bercahaya, namun tubuh Tianze berputar dengan cepat, memantulkan serangan itu ke udara tanpa menyentuh dirinya. Ini bukan sekadar tarian manusia biasa, gumam murid itu. Di puncak gunung, Zhao Xuanmu mengamati dari kejauhan. Menari dan membunuh, bakat seperti ini tak bisa diabaikan. Anak ini harus kuperhatikan secara pribadi. Jika tidak, dunia kultivasi akan terguncang. Malam mulai tiba dan Tianze berhenti sejenak, napasnya tersengal. Ia menyadari bahwa tarian ini kini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ia telah menarik perhatian musuh yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, termasuk Buddha yang mulai turun tangan. Dari langit, Fan Wujian muncul, wujudnya bercahaya putih, menatap Tianze. Manusia muda, tarianmu telah mengganggu keseimbangan dunia fana. Aku turun untuk melihat sejauh mana kekuatanmu. Tianze menatapnya tanpa takut. Tubuhnya mulai bergerak kembali, menari dengan irama yang lebih cepat,
lebih liar, lebih mematikan. Gelombang energi menyebar jauh, menimbulkan cahaya yang menerangi desa dan hutan di sekitarnya. Miyayuki berbisik, Kau benar-benar luar biasa. Bahkan Buddha pun tak bisa menghentikanmu begitu saja." Fan Wujian menundukkan kepala, menatap pemuda itu serius. "Jalan ini, manusia fana tidak seharusnya menempuhnya, tapi tubuhmu telah menyatu dengan energi, dan tarianmu tak dapat diabaikan." Tianze berhenti sejenak, menunduk. Ia merasakan gelombang energi yang lebih besar mengalir melalui tubuhnya. Setiap gerakan kini memiliki konsekuensi, dan dunia sekitarnya mulai menyesuaikan diri dengan kekuatan yang ia lepaskan. Miyayuki menatapnya dengan kagum. "Aku ingin menari bersamamu. Ajar aku, Tianze. Biarkan aku ikut jalanmu." Tianze tersenyum tipis, menatap bulan malam yang menggantung tinggi. "Jika kau ingin menari bersamaku, kau harus siap menghadapi dunia yang menentang kita. Setiap gerakan membawa risiko, bahkan terhadap mereka yang seharusnya tak terjangkau manusia." Gelombang energi tarian itu semakin kuat, menandai awal dari perubahan besar. Desa, hutan, dan lembah di sekitarnya bergetar mengikuti irama yang lahir dari tubuh Tianze. Jalan ini baru saja dimulai, dan tarian ini akan mengguncang dunia kultivasi, menantang sekte, dan membuat para Buddha turun tangan. Malam itu, Tianze menutup mata dan menari sendiri. Setiap gerakan menciptakan pusaran energi yang memancar jauh. Ia tersenyum, menyadari satu hal. Tarian ini bukan lagi miliknya sendiri, tapi milik dunia, sekaligus ujian bagi setiap makhluk yang berani menentangnya. Dunia kultivasi mulai terasa tegang. Berita tentang Luo Tianze dan tarian mematikannya telah menyebar luas. Sekte-sekte besar bersiap mengerahkan murid terkuat mereka, sementara Buddha mulai menurunkan pengaruh mereka, memperingatkan bahwa manusia ini telah melampaui batas yang seharusnya. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti desa. Tianze duduk di tepi sungai, matanya menatap air yang beriak. Rongga gerak kosmik di dalam tubuhnya berdenyut kencang, seolah memanggil energi langit dan bumi untuk bersatu dengannya. Miyayuki mendekat, wajahnya tegang. "Tianze, mereka telah bergerak. Sekte besar dan Buddha mulai turun tangan. Kau harus bersiap menghadapi serangan yang lebih besar daripada sebelumnya." Tianze menatap jauh ke lembah. "Aku tahu, tapi tarian ini bukan sekadar seni. Ia adalah bagian dari diriku. Aku tak bisa mundur, bahkan jika dunia menentang." Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari semua arah. Pasukan murid dari berbagai sekte besar muncul, bersenjata lengkap, aura mereka menakutkan. Mereka bergerak serempak, seperti gelombang yang siap menelan desa. Pemimpin mereka, seorang pria bertubuh tinggi dengan mata dingin, melangkah maju. "Luo Tianze, kau telah mengguncang dunia fana. Hentikan tarianmu sekarang, atau kami akan menghancurkanmu." Tanpa kata, tubuh Tianze mulai bergerak. Ia menari di tengah desa, langkah demi langkah, gerakan tubuhnya mengalir mengikuti irama yang hanya ia rasakan sendiri. Gelombang energi terpancar, mendorong pasukan musuh mundur. Tanah retak, batu beterbangan, angin kencang berputar di sekelilingnya. Para murid menyerang bersamaan. Pedang, tombak, dan jurus ki meluncur ke arah Tianze, tapi gerakan tubuhnya terlalu cepat, indah, dan mematikan. Ia berputar, melompat, dan setiap hentakan kaki memantulkan serangan ke udara tanpa menyentuh dirinya. Miyayuki menahan napas, kagum sekaligus takut. Kau benar-benar luar biasa. Bahkan pasukan sekte besar tak mampu menyentuhmu begitu saja." Tarian Tianze semakin liar dan kompleks. Gelombang energi yang lahir dari tubuhnya menembus pepohonan, sungai, dan langit di atas desa. Makhluk liar di sekitar desa terpengaruh, sebagian jatuh, sebagian lain terlempar. Dari langit, wujud bercahaya putih muncul. Fan Wujian, Buddha yang dulu mengamati tarian Tianze. "Manusia muda, gerakanmu telah melampaui batas dunia fana. Aku turun untuk menilai kekuatanmu sendiri." Tianze menatapnya dengan tenang, tubuhnya bergerak kembali, menari dengan irama lebih cepat, lebih liar, lebih mematikan. Gelombang energi menyebar jauh, menimbulkan cahaya yang menembus hutan dan lembah di sekitarnya. Para murid sekte besar mulai ragu. Ini bukan sekadar tarian manusia biasa. Gumam mereka ketakutan. Fan Wujian menundukkan kepala, menatap serius.
Jalan ini, manusia fana tidak seharusnya menempuhnya, namun tubuhmu telah menyatu dengan energi dan tarianmu tak dapat diabaikan. Tianze berhenti sejenak, menunduk, merasakan gelombang energi yang lebih besar mengalir melalui tubuhnya. Setiap gerakan kini memiliki konsekuensi, dan dunia sekitarnya mulai menyesuaikan diri dengan kekuatan yang ia lepaskan. Miyayuki menatapnya penuh harap. Aku ingin menari bersamamu. Ajar aku, Tianze. Biarkan aku ikut jalanmu. Tianze tersenyum tipis, menatap bulan malam. Kalau kau ingin menari bersamaku, kau harus siap menghadapi dunia yang menentang kita. Setiap gerakan membawa risiko hidup dan mati, bahkan terhadap mereka yang seharusnya tak terjangkau manusia. Gelombang energi tarian itu semakin besar, mengguncang desa, hutan, dan lembah sekitarnya. Jalan ini baru saja dimulai, dan tarian ini akan mengguncang dunia kultivasi, menantang sekte, dan membuat para Buddha turun tangan lebih sering. Malam itu, Tianze menutup mata dan menari sendirian. Setiap gerakan menciptakan pusaran energi yang memancar jauh. Ia tersenyum, menyadari satu hal. Tarian ini bukan lagi miliknya sendiri, tapi milik dunia, sekaligus ujian bagi setiap makhluk yang berani menentangnya. Dunia mulai bergetar lebih keras. Gelombang energi yang lahir dari tarian Tianze kini tidak hanya menghancurkan makhluk fana, tetapi juga mulai mengganggu keseimbangan alam di sekitarnya. Sungai beriak liar, pepohonan tumbang, dan tanah retak mengikuti irama tarian yang tak terbendung. Tianze berdiri di tengah desa, tubuhnya bergerak mengikuti irama yang hanya ia rasakan. Rongga gerak kosmik memunculkan energi kosmik yang menyatu dengan setiap hentakan kaki dan putaran tubuhnya. Ia tahu, tarian ini bukan sekadar pertahanan, tapi serangan yang bisa memusnahkan siapapun yang menghalangi jalannya. Miyayuki berdiri di sampingnya, wajahnya tegang. Tianze, pasukan sekte besar semakin dekat, bahkan Buddha mulai menurunkan pengaruhnya secara langsung. Kau harus siap menghadapi mereka. Tianze menunduk menatap bumi. Aku tahu, tapi inilah jalanku. Setiap gerakan, setiap putaran adalah bagian dari diriku. Jika aku berhenti sekarang, bukan hanya aku yang kalah, tapi dunia ini bisa menjadi korban ketakutan mereka. Dari kejauhan, pasukan sekte besar muncul. Mereka bersenjata lengkap dan dipimpin oleh beberapa murid legendaris yang telah menaklukkan banyak wilayah. Aura mereka menakutkan, dan setiap langkah mereka seakan menekan udara. Pemimpin pasukan itu, seorang pria tinggi dengan aura mematikan, mengangkat tangan. Luo Tianze, kau telah mengganggu keseimbangan dunia fana. Hentikan tarianmu atau kami akan menghancurkan desa ini bersama dirimu. Tianze tak menjawab, tubuhnya bergerak mengikuti irama yang hanya ia rasakan. Tarian dimulai, dan gelombang energi menghancurkan setiap benda yang mencoba mendekat. Batu beterbangan, tanah retak, dan angin kencang berputar liar di sekitarnya. Para murid sekte besar menyerang bersamaan. Pedang bercahaya, tombak energi, dan jurus ki meluncur ke arah Tianze. Namun gerakan tubuhnya terlalu cepat, indah, dan mematikan. Ia berputar, melompat, dan setiap hentakan kaki memantulkan serangan itu ke udara tanpa menyentuh dirinya. Miyayuki menahan napas, kagum sekaligus takut. Kau benar-benar luar biasa. Bahkan pasukan sekte besar tak mampu menyentuhmu begitu saja. Gelombang energi yang lahir dari tarian Tianze mulai menembus batas desa. Makhluk liar yang ada di sekitarnya jatuh, hutan berguncang, dan sungai beriak liar. Bahkan langit di atasnya mulai bergetar, seolah merespons energi kosmik yang memancar dari tubuhnya. Dari langit, Fan Wujian muncul lagi. Wujud bercahaya putihnya menatap Tianze. Manusia muda, tarianmu telah melampaui batas dunia fana. Aku turun untuk menilai kekuatanmu sendiri dan memastikan keseimbangan tetap terjaga. Tianze menatapnya, mata penuh tekad. Tubuhnya bergerak lebih cepat, lebih liar, lebih destruktif. Gelombang energi menyebar jauh, menimbulkan cahaya yang menembus hutan, sungai, dan lembah di sekitarnya. Para murid sekte besar mulai ragu. Ini bukan sekadar tarian manusia biasa, gumam mereka. Beberapa bahkan mulai mundur karena takut dihancurkan oleh gelombang energi yang tak bisa mereka tangani. Fan Wujian menundukkan kepala, menatap pemuda itu serius. Jalan ini, manusia fana tidak seharusnya menempuhnya.
Namun, tubuhmu telah menyatu dengan energi dan tarianmu tak dapat diabaikan. Tianze berhenti sejenak, menunduk. Ia merasakan energi kosmik yang lebih besar dari sebelumnya mengalir melalui tubuhnya. Setiap gerakan kini memiliki konsekuensi, tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi desa, sekte, dan bahkan para Buddha yang mengawasinya. Miyayuki menatapnya dengan harap. Aku ingin menari bersamamu. Ajar aku, Tianze, biarkan aku ikut jalanmu. Tianze tersenyum tipis, menatap bulan yang menggantung di langit malam. Jika kau ingin menari bersamaku, kau harus siap menghadapi dunia yang menentang kita. Setiap gerakan membawa risiko hidup dan mati, bahkan terhadap mereka yang seharusnya tak terjangkau manusia. Gelombang energi tarian itu semakin besar, mengguncang desa, hutan, dan lembah. Jalan ini baru saja dimulai, dan tarian ini akan mengguncang dunia kultivasi, menantang sekte, dan membuat para Buddha turun tangan lebih sering. Malam itu, Tianze menutup mata dan menari sendiri. Setiap gerakan menciptakan pusaran energi yang memancar jauh, merusak batas antara dunia fana dan dunia surgawi. Ia tersenyum tipis, menyadari satu hal, tarian ini bukan lagi miliknya sendiri, tapi milik dunia, sekaligus ujian bagi setiap makhluk yang berani menentangnya. Dunia kultivasi kini dalam ketegangan yang hampir tak tertahankan. Gelombang energi yang dihasilkan tarian Tianze telah menembus batas desa, menggetarkan hutan, sungai, bahkan pegunungan di sekitarnya. Sekte-sekte besar mulai mengirimkan pasukan elit mereka, sementara Buddha yang sebelumnya hanya mengawasi mulai turun tangan langsung. Tianze berdiri di tengah desa yang remuk, tubuhnya bergerak mengikuti irama yang hanya ia rasakan. Setiap hentakan kaki dan putaran tubuhnya memunculkan energi kosmik yang menghancurkan segala yang menghalangi. Ia tahu bahwa tarian ini bukan lagi sekadar jalannya sendiri, tapi ujian bagi seluruh dunia. Miyayuki mendekat, wajahnya pucat karena takut dan kagum. Tianze, pasukan sekte besar sudah mendekat dan para Buddha mulai campur tangan secara langsung. Kau harus bersiap menghadapi serangan yang lebih mematikan. Tianze menatap ke lembah, matanya bersinar penuh tekad. Aku tahu, tapi inilah jalanku. Aku tak bisa berhenti. Setiap gerakan yang kulakukan adalah bagian dari diriku, dan dunia ini akan mengetahuinya. Dari kejauhan, suara gemuruh terdengar. Sekelompok murid terkuat dari sekte-sekte besar muncul, lengkap dengan aura mematikan. Mereka dipimpin oleh beberapa legenda hidup yang telah menaklukkan banyak wilayah, dan mereka datang untuk menghentikan Luo Tianze. Pemimpin pasukan itu, seorang pria tinggi dengan aura membunuh, mengangkat tangan. Luo Tianze, tarianmu telah mengganggu keseimbangan dunia fana. Hentikan sekarang atau kau akan hancur beserta desa ini. Tanpa kata, tubuh Tianze mulai bergerak. Tarian dimulai, langkah demi langkah, gerakan tubuhnya mengalir dengan energi yang luar biasa. Gelombang energi terpancar ke segala arah, menghantam para musuh dengan kekuatan yang tak tertahankan. Para murid menyerang bersamaan. Pedang, tombak, dan jurus Qi meluncur ke arah Tianze. Namun gerakan tubuhnya terlalu cepat, terlalu indah, terlalu mematikan. Ia berputar, melompat, dan setiap hentakan kaki memantulkan serangan mereka ke udara tanpa menyentuh dirinya. Miyayuki menahan napas, kagum dan takut. Kau benar-benar berbeda. Bahkan pasukan sekte besar tak mampu menyentuhmu begitu saja. Tarian Tianze semakin kompleks. Gelombang energi yang lahir dari tubuhnya menembus pepohonan, sungai, dan langit. Makhluk liar yang ada di sekitarnya jatuh, terlempar, atau terdiam, takut menyentuh kekuatan yang lahir dari tubuh manusia fana. Dari langit, Buddha Fan Wujian muncul, wujud bercahaya putih. Manusia muda, tarianmu telah melewati batas dunia fana. Aku turun untuk memastikan keseimbangan tetap terjaga. Tianze menatapnya, mata penuh tekad. Tubuhnya bergerak lebih cepat, lebih liar, dan lebih destruktif. Gelombang energi menyebar jauh, menimbulkan cahaya yang menembus hutan, sungai, dan lembah di sekitarnya. Para murid sekte besar mulai ragu dan mundur sebagian. Ini bukan tarian biasa, gumam mereka. Beberapa bahkan merasa takut akan dihancurkan oleh gelombang energi kosmik yang tak mampu mereka tangani.
Fan Wujian menundukkan kepala, menatap pemuda itu serius. Jalan ini, manusia fana tidak seharusnya menempuhnya. Namun tubuhmu telah menyatu dengan energi dan tarianmu tak dapat diabaikan. Tianze berhenti sejenak, menunduk. Ia merasakan energi kosmik yang lebih besar dari sebelumnya mengalir melalui tubuhnya. Setiap gerakan kini memiliki konsekuensi besar, tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi dunia sekitarnya. Miyayuki menatapnya dengan harap. Aku ingin menari bersamamu. Ajar aku, Tianze, biarkan aku ikut jalanmu. Tianze tersenyum tipis, menatap bulan malam. Kalau kau ingin menari bersamaku, kau harus siap menghadapi dunia yang menentang kita. Setiap gerakan membawa risiko hidup dan mati, bahkan terhadap mereka yang seharusnya tak terjangkau manusia. Gelombang energi tarian itu semakin besar, mengguncang desa, hutan, dan lembah. Jalan ini baru saja dimulai, dan tarian ini akan mengguncang dunia kultivasi, menantang sekte, dan membuat para Buddha turun tangan lebih sering. Malam itu, Tianze menutup mata dan menari sendirian. Setiap gerakan menciptakan pusaran energi yang memancar jauh, menembus batas antara dunia fana dan surgawi. Ia tersenyum tipis, menyadari satu hal. Tarian ini bukan lagi miliknya sendiri, tapi milik dunia, sekaligus ujian bagi setiap makhluk yang berani menentangnya. Langit mulai gelap dengan aura yang menekan. Tarian Tianze kini memunculkan gelombang energi yang tak hanya mengguncang desa, tapi juga seluruh lembah. Pepohonan tumbang, sungai meluap, dan angin kencang berputar liar, seolah dunia sendiri menari mengikuti iramanya. Miyayuki berdiri di samping Tianze, wajahnya tegang. Tianze, para Buddha mulai turun tangan langsung. Mereka membawa kekuatan yang bahkan sekte-sekte besar pun tak mampu lawan. Tianze menatap ke langit, matanya bersinar. Aku tahu, tapi inilah jalanku. Setiap gerakan adalah bagian dari diriku. Jika aku berhenti, bukan hanya aku yang kalah, tapi dunia bisa jatuh ke tangan mereka yang takut pada kekuatan yang tak mereka mengerti. Dari puncak gunung, Zhao Xuanmu mengamati. Anak ini menari dengan tubuh dan jiwa. Kekuatannya telah menyaingi para Buddha. Aku harus mengirim orang terbaik untuk menghentikannya, atau dunia akan terguncang lebih parah. Tiba-tiba, sebuah cahaya putih turun dari langit. Fan Wujian, wujud bercahaya, muncul dengan aura yang mematikan. Luo Tianze, tarianmu telah melanggar batas dunia fana. Aku turun untuk menegurmu sebelum kehancuran menyebar lebih jauh. Tianze menatapnya tanpa takut. Tubuhnya mulai bergerak, menari dengan ritme lebih cepat, lebih liar, lebih destruktif. Gelombang energi memancar ke segala arah, menolak aura Buddha yang mencoba menahannya. Para murid sekte besar yang mengikuti dari belakang mulai terguncang. Ini bukan tarian biasa. Ini kekuatan yang lahir dari tubuh manusia fana. Tarian Tianze kini bukan hanya bertahan, tapi menyerang. Setiap hentakan kaki dan putaran tubuhnya menghasilkan gelombang energi yang menghancurkan batu, memecah tanah, dan mendorong para musuh mundur. Miyayuki menahan napas. Bahkan Buddha pun tak mampu menahannya begitu saja. Ia merasakan hawa energi yang menakutkan, tapi juga mempesona. Fan Wujian menundukkan kepala, tatapannya serius. Jalan ini, manusia fana seharusnya tidak menempuhnya. Namun tubuhmu telah menyatu dengan energi dan tarianmu tak dapat diabaikan. Aku harus memastikan keseimbangan dunia tetap terjaga. Tianze menari tanpa henti. Setiap gerakan kini terasa lebih berat, lebih berarti, karena konsekuensinya bisa merenggut nyawa makhluk fana maupun makhluk surgawi. Batu-batu beterbangan, angin mengamuk, dan cahaya tarian memancar jauh hingga membelah kabut. Dunia fana mulai merasakan efek destruktif yang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Para murid sekte besar mulai kehilangan semangat. Tidak mungkin manusia ini terlalu kuat. Gumam mereka. Beberapa mulai mundur. Miyayuki menatap Tianze penuh kagum. Aku ingin menari bersamamu. Ajar aku, biarkan aku ikut jalanmu. Tianze tersenyum tipis, menatap bulan di langit malam. Jika kau ingin menari bersamaku, kau harus siap menghadapi dunia yang menentang kita. Setiap gerakan membawa risiko hidup dan mati, bahkan terhadap mereka yang seharusnya tak terjangkau manusia.
gelombang energi tarian itu semakin dahsyat. Desa, hutan, dan lembah berguncang mengikuti irama yang lahir dari tubuh Tianze. Jalan ini baru saja dimulai, dan tarian ini akan mengguncang dunia kultivasi, menantang sekte, dan membuat para Buddha turun tangan lebih sering. Malam itu, Tianze menutup mata dan menari sendirian. Setiap gerakan menciptakan pusaran energi yang memancar jauh, merusak batas antara dunia fana dan dunia surgawi. Ia tersenyum tipis, menyadari satu hal, tarian ini bukan lagi miliknya sendiri, tapi milik dunia, sekaligus ujian bagi setiap makhluk yang berani menentangnya. Langit yang gelap mulai diterangi cahaya kosmik dari setiap gerakan Tianze. Dunia menyaksikan manusia fana menari, dan dalam setiap putaran, seluruh alam terasa berguncang mengikuti ritme yang tak bisa ditahan. Dunia kultivasi kini berada di ambang kehancuran. Gelombang energi yang dihasilkan tarian Tianze telah melintasi lembah, hutan, sungai, dan pegunungan. Desa yang dulu tenang kini terbelah oleh cahaya dan angin, seperti dunia sendiri menari mengikuti iramanya. Miyayuki berdiri di samping Tianze, wajahnya pucat karena campuran takut dan kagum. Tianze, ini sudah di luar batas. Sekte-sekte besar dan para Buddha semua turun tangan. Kau harus bersiap menghadapi serangan gabungan mereka. Tianze menatap ke langit, mata bersinar penuh tekad. Aku tahu, tapi inilah jalanku. Setiap gerakan adalah bagian dari diriku. Jika aku berhenti sekarang, bukan hanya aku yang kalah, tapi dunia akan jatuh ke tangan mereka yang takut pada kekuatan yang tak mereka mengerti. Dari langit, cahaya suci para Buddha muncul bersamaan dengan pasukan elit sekte besar. Aura mereka begitu kuat hingga tanah bergetar, pohon-pohon tumbang, dan sungai beriak liar. Semua datang untuk menghentikan tarian Tianze sekaligus menegakkan keseimbangan dunia. Pemimpin gabungan pasukan itu, seorang legenda dengan aura mematikan, melangkah maju. Luo Tianze, tarianmu telah melanggar batas dunia fana. Hentikan sekarang atau kami akan menghancurkanmu beserta dunia ini. Tianze menatapnya tanpa takut. Tubuhnya mulai bergerak, menari dengan irama yang lebih cepat, lebih kompleks, dan lebih mematikan dari sebelumnya. Gelombang energi terpancar ke segala arah, menolak aura para Buddha dan pasukan elit yang mencoba menahannya. Miyayuki menahan napas. Kau, bahkan Buddha pun tak mampu menghentikanmu begitu saja. Aku ingin belajar menari bersamamu, tapi ini terlalu berbahaya. Tarian Tianze kini berubah menjadi perang kosmik. Setiap hentakan kaki menciptakan gelombang energi yang menghancurkan batu, memecah tanah, dan menolak serangan. Setiap putaran tubuhnya seperti memutar alam semesta, mengguncang langit dan bumi. Fan Wujian menundukkan kepala, menatap serius. Manusia muda, tarianmu telah melewati batas dunia fana. Aku harus memastikan keseimbangan tetap terjaga, bahkan jika itu berarti aku harus turun tangan sepenuhnya. Tianze bergerak lebih cepat lagi. Langkahnya kini memunculkan pusaran cahaya yang menyelimuti seluruh lembah. Angin, tanah, dan air semuanya bergerak mengikuti irama tarian. Bahkan aura para Buddha terasa terguncang oleh energi yang lahir dari tubuh manusia fana ini. Para murid sekte besar mulai mundur. Beberapa bahkan jatuh karena terlempar oleh gelombang energi. Ini mustahil, manusia ini terlalu kuat, gumam mereka. Miyayuki menatap Tianze dengan mata berbinar. Aku ingin menari bersamamu, biarkan aku ikut jalanmu Tianze. Tianze tersenyum tipis, menatap bulan yang menggantung tinggi di langit. Jika kau ingin menari bersamaku, kau harus siap menghadapi dunia yang menentang kita. Setiap gerakan membawa risiko hidup dan mati, bahkan terhadap para Buddha sekalipun. Gelombang energi tarian itu semakin dahsyat. Desa, hutan, lembah, dan gunung di sekitarnya bergetar mengikuti irama yang lahir dari tubuh Tianze. Jalan ini baru saja dimulai, namun puncaknya akan menentukan nasib seluruh dunia kultivasi. Malam itu, Tianze menutup mata dan menari sendiri. Setiap gerakan menciptakan pusaran energi kosmik yang memancar jauh, menembus batas antara dunia fana dan surgawi. Ia tersenyum tipis, menyadari satu hal, tarian ini bukan lagi miliknya sendiri, tapi milik dunia, sekaligus ujian bagi setiap makhluk yang berani menentangnya. Para Buddha akhirnya memutuskan untuk menyerang secara langsung. Cahaya putih mereka menyelimuti lembah, bersatu dengan kekuatan sekte besar.
Namun setiap serangan bertemu gelombang energi tarian Tianze yang memantul dan menghancurkan serangan itu tanpa sedikit pun melukai dirinya. Miyayuki menatap kagum. Tianze, kau telah melampaui batas manusia fana. Bahkan Buddha pun tak bisa menghentikanmu begitu saja. Tarian Tianze kini menjadi legenda. Setiap gerakan memancarkan energi yang tidak hanya mempengaruhi dunia fana, tapi juga surga dan dimensi lain yang tersembunyi. Dunia mulai memahami bahwa manusia fana ini berbeda. Ia menari sendiri, namun gerakannya mampu mengguncang para Buddha. Gelombang energi terakhir menghancurkan lembah lama, membentuk pusaran cahaya yang memancar ke langit. Semua yang melihat terdiam, tak mampu berkata-kata. Bahkan Buddha pun harus mengakui kekuatan luar biasa pemuda ini. Di tengah kehancuran dan cahaya kosmik, Tianze menunduk, napasnya berat, namun mata bersinar. Ia tersenyum, menyadari satu hal, tarian ini bukan sekadar kekuatan, tapi jalan hidupnya. Dunia, sekte, dan para Buddha kini mengetahui, manusia fana ini menari, dan gerakannya bisa membunuh para Buddha sekalipun. Malam itu, dunia menjadi saksi. Luo Tianze menari sendirian, namun dalam setiap gerakan, seluruh alam merasakan kehadirannya. Ia telah menulis sejarah baru bagi dunia kultivasi. Seorang manusia fana yang gerakannya lebih kuat daripada surga sendiri.